البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masuk pada poin yang ke-83. Ma hukmu sabbis sahabati aw la'nihim. Apa hukum mencela sahabat atau melaknat mereka? Karena merupakan perkara yang kita ketahui bersama, ikhwanifillah, kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka. Karena mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam ini. Nah, maka mencintai sahabat termasuk bagian dari agama. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Na'am, man yuhibbuhumullah." Siapa saja mencintai sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Na'am. Walaupun berhubungan dengan sahabat Ansar dalam hadis, tapi mencakup semua sahabat tentunya. Dan sekarang mengenai hukum mencela sahabat atau melaknatnya bagaimana? Wal jawab kufrun. Ini merupakan suatu kekufuran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau asyidda'u 'alal kuffar adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Rahama'u bainahum, dan mereka saling menyayangi sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka di wajah-wajah mereka berupa bekas-bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Dan demikian itu permisalan mereka di dalam Taurat dan permisalan mereka di dalam Injil. Disebutkan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat-sifatnya demikian baik dalam Taurat maupun Injil. Kazar'in akhraja shad'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, diibaratkan seperti suatu tanaman, alhamdulillah. Nah, tayyib yang bagus, yang kokoh, tegak di atas akarnya, yang menjadikan apa? Para petani merasa gembira dengannya. Namanya petani kalau melihat tanaman yang bagus, gembira. Liyaghidha bihimul kuffar, dan agar orang-orang yang kafir tersebut menjadi apa? Menjadi marah. Dalam artian melihat bagusnya para sahabat, kemudian kekokohan para sahabat, tentunya orang-orang kafir menjadi sangat marah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka pahala dan ampunan dan pahala yang agung. Sisi pendalilan dari ayat ini, ikhwanifillah, Allah Subhanahu wa taala memuji
orang-orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, dengan pujian yang banyak. Dan yang menunjukkan Allah ridha kepada mereka. Maka ketika seorang mencela mereka berarti atau melaknat mereka berarti dia mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an berupa pujian terhadap para sahabat. Ini pendalilannya kenapa kok dihukumi kufur. Qala wa hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Dan hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mencela para sahabatku maka atasnya laknat dari Allah dan para malaikat serta keseluruhan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya sarfan wala adla. Mengenai makna sarfan wala adla, banyak kalam di kalangan para pensyarah hadis ikhwanillah. Di antara maknanya bahwasanya yang demikian ini Allah tidak akan menerima ibadah-ibadah dia baik yang wajib maupun yang sunnah. Syahidnya jelas, orang yang mencela para sahabat dia mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan keseluruhan manusia. Hadits rawahul Imam Ahmad fi Fadailus Sahabah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Dan ini hukum asal pada celaan terhadap para sahabat apabila celaannya tersebut mengarah kepada agama yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki kitab khusus dalam masalah ini yang bagus dan lengkap yaitu As-Sarimul Maslul. Kitab As-Sarimul Maslul tentang bantahan terhadap apa syatimir Rasul, orang-orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau merinci bahwasanya di antara celaan terhadap sahabat ada yang tidak ada keraguan tentang kekufurannya. Kemudian yang kedua yang tidak dihukumi kufur, dan yang ketiga yang terjadi khilaf antara kufur atau tidaknya. Pada pembahasan yang ke-83 ini tentunya yang dimaksud adalah dari poin yang pertama, yaitu kondisi yang jelas akhwanifillah celaan terhadap sahabat yang dihukumi secara tegas dan tidak ada keraguan tentang kekufurannya, yaitu apabila celaan terhadap para sahabat tersebut akhwanifillah celaan terhadap kejujuran mereka, atau celaan kepada keseluruhan para sahabat, menghukumi semua para sahabat itu kafir atau menghukumi semua para sahabat itu fasik kecuali sedikit, maka ini jelas kufurnya. Kenapa? Karena konsekuensinya berarti apa? Berarti orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang dijadikan sebagai pembawa syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang fasik. Ini jelas akhwanillah merupakan apa? Kekufuran. Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dan ini khitabnya adalah para sahabat. Maka kalau celaan itu mengarah ke poin yang pertama ini, maka jelas tidak ada keraguan tentang kekufurannya. Baik.
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Nah, tayyib mencela dari sisi adalah keadilan para sahabat. Nah, bahkan mereka kufurkan mayoritas para sahabat radhiyallahu alaihim. Jadi intinya, hal pertama yang tidak ada keraguan tentang kekufurannya apabila celaan tersebut mengarah kepada agama yang dibawa oleh sahabat. Itu ya kan. Nah, kemudian yang kedua yang tidak dihukumi kufur. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau katakan, wa amma man sabbahum sabban la yaqdahu fi adalatihim wala fi dinihim. Mithlu wasfi ba'dihim bil bukhli awil jubni aw qillatil ilmi aw adami zuhud wa nahwi dzalik. Adapun orang yang mencela para sahabat dengan celaan yang tidak mengarah kepada apa? Keadilan mereka, tidak mencoreng keadilan para sahabat. Juga tidak mencoreng agama yang mereka peluk. Seperti mensifati sebagian sahabat dengan bakhil. Fulan dari kalangan sahabat dia bakhil. Ini kan celaannya kepada pribadi itu sendiri, bukan kepada agamanya. Atau fulan itu pengecut misalnya. Atau fulan dari kalangan sahabat sedikit ilmunya, dalam kondisi dia konteksnya mencela. Atau tidak zuhud dan seterusnya. Nah, yang seperti ini akhwanifillah, kalau celaannya pada pribadinya sebagian sahabat, bukan kepada apa? Bukan celaan kepada keadilan dan agama mereka, maka tidak sampai derajat kufur. Cuma Syekhul Islam mengatakan fa hadza huwa alladhi yastahiqu at-ta'dib wa ta'zir. Inilah yang pantas untuk apa? Dihukum ta'dib, yaitu diajari adab oleh pemerintah muslim dengan dipenjara boleh. Dipenjara atau denda dan seterusnya, tergantung kebijaksanaan pemerintah muslim, atau dicambuk selama kurang dari hukum had. Nah, yang seperti ini pantas ditakzir. Diberi hukuman. Tapi wala nahkumu bi kufrihi bi mujarradi dzalik. Kita tidak menghukumi kafirnya dengan sekedar perkara tersebut. Nah, inilah kondisi di mana seorang mencela sebagian sahabat tidak sampai derajat kufur. Apa tadi kesimpulannya? Kesimpulannya bagaimana? Abdur Rauf. Poin yang kedua ini. Baik. Nah, ini yang kedua ikhwanillah, yang tidak sampai derajat kafir. Kemudian yang ketiga yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yaitu apabila dia melaknat sahabat atau mencela secara mutlak, dalam artian masih bisa ditarik ke sana ke sini. Maksudnya bisa ditarik ke arah agama, bisa ditarik ke arah kepribadian. Misalnya melaknat sahabat. Kenapa? Laknat ini bisa mengarah kepada apa? Karena memang jengkel terhadap personel atau individu sebagian sahabat, atau melaknatnya karena keyakinan sahabat. Makanya ada yang mengatakan menyatakan kafir, ada yang menyatakan tidak. Sebagian ulama mengkafirkan, yang demikian sebagiannya tidak. Nah, ini kalau tidak diketahui arahnya. Tapi kalau jelas arahnya mengarah kepada agama, maka jelas masuknya ke kekufuran. Ini maksudnya sesuatu yang ada khilaf, yaitu terjadi taraddud padanya. Walaupun semuanya akanillah jelas hukumnya muharram. Ya, jelas hukumnya muharram, tapi yang kufur atau tidaknya
Nah, ada 3 perincian tadi. Yang jelas-jelas kafir, kemudian yang tidak dikafirkan, dan yang ketiga yang terjadi khilaf antara kekafiran dan tidaknya. Tapi biasanya pada zaman ini mereka-mereka yang mencela sahabat ikhwanillah mesti muncul dari kemunafikan dan kebencian terhadap apa yang mereka bawa. Karena itulah sebagian ulama menegaskan tentang kekufurannya. Wallahu ta'ala. Dan di antara rujukan lengkap dalam masalah ini yaitu kitab Syekhul Islam tadi, As-Sarimul Maslul. Dan perlu diketahui bahwasanya akidah mencela sahabat, keyakinan bahwasanya sahabat itu tercela. Ini mengarah kepada usaha untuk apa? Untuk mencela din, mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang buruk, pada hakikatnya dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sini. Karena kalau sampai mencela mayoritas sahabat atau bahkan keseluruhannya, berarti jelas kufurnya di sini. Maka yang tadi poin yang kedua yang tidak sampai terhadap kufur kalau mengarah kepada sebagiannya per individunya. Ini yang harus dibedakan. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillah.